Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Insyaallah di siang hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan tema pembahasan kita di dalam sama-sama kita mengingat, sama-sama kita mengulang tentang apa yang disampaikan oleh guru kita, tentang apa yang menjadi mutiara-mutiara dan arahan dari Maulana Syekh Abdullah Al-Harari, dengan harapan apa yang kita sama-sama dengar menjadi jalan terang bagi kita di dalam mengarungi kehidupan, jalan terang bagi kita untuk sama-sama meraih surganya Allah tanpa didahului dengan adanya siksa. Karena hidup di dunia itu sangatlah singkat, maka dari waktu yang singkat itu mari kita sama-sama gunakan di dalam melakukan ketaatan. Insyaallah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Fadlu ta'allum. Di sini ada judul tentang keutamaan belajar. Tentang keutamaan belajar yang merupakan juga nasihat dari guru kita. Qala al-Imamul Harari radhiyallahu anhu. Allah berkata Al-Imam Al-Harari, semoga Allah meridhoinya. Zadakumullahu hifzan fid din. Semoga Allah memberikan penjagaan atau memberikan terus senantiasa memberikan himmah, memberikan semangat kepada kita di dalam menuntut ilmu agama. Oleh karena ilmu agama itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kemuliaan yang begitu tinggi dibandingkan dengan mereka orang yang bodoh, orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap sahabatnya Abu Dzar, Ya Abu Dzar, la antaghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, ketika engkau keluar rumah dengan tujuan mempelajari satu ayat dari Al-Quran, kata Rasulullah, itu pahalanya lebih afdal, lebih utama daripada mengerjakan 100 rakaat salat sunnah. Wala antaghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Sedangkan ketika engkau keluar rumah dengan tujuan mempelajari satu bab dari ilmu agama, kata Rasulullah, itu pahalanya lebih afdal daripada mengerjakan 1000 rakaat salat sunnah. Ini diantara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan belajar ilmu agama. Kata Rasulullah, mempelajari satu bab dari ilmu agama itu pahalanya lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat salat sunnah. Lihatlah dan kepada keutamaan ilmu ini. Jadi orang yang ada nggak di sini kira-kira yang pernah melakukan 1000 rakaat, melaksanakan salat 1000 rakaat salat sunnah? Pasti saya jawab tidak ada. Karena tarawih aja yang 1 bulan, misalkan kalau sehari 20 rakaat dikali 30 hari, itu kalau tarawihnya lancar, nggak belang betong, jumlahnya cuma sampai 600. 20 kali 30, 600. Tapi orang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama,
maka pahalanya itu lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi orang yang keluar dari rumah tujuannya mempelajari satu bab dari misalkan seperti bab istinja. Keluar rumah tujuannya mempelajari satu bab tentang bab wudu misalkan, atau tentang mandi wajib, mandi dari jenabah, atau misalkan tentang mengetahui azan, tentang mengetahui bab tentang mengetahui air yang suci, yang menghilangkan najis, yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Seperti orang keluar rumah tujuannya mempelajari satu bab seperti bab tayammum. Bab tayammum, bab misalkan syarat-syarat sholat. Bab hal-hal yang membatalkan sholat. Bab tentang sholat jenazah. Bab tentang sholat gerhana. Bab tentang i'tikaf. Dan lain-lain dari bab yang berkaitan dengan ilmu agama. Jadi artinya berhukum ilmu yang dia pelajari itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat, maka orang yang pergi dengan tujuan meraih ini itu mendapatkan pahala yang besar dengan menyerupai pahala pahala yang besar seperti melakukan orang 1000 rakaat sholat sunnah. Seperti orang mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Artinya sholat sunnah selain sholat yang 5 waktu. Meskipun dari perbuatan ini semua itu istilah dari mempelajari bab-bab yang seperti tadi disebutkan ini tidak memakan waktu yang sangat banyak. Tidak memakan waktu yang sangat lama. Bisa saja diambil 1 jam 1 hari misal. Itu tidak memakan waktu yang sangat lama. Tapi sungguh sayang orang di zaman sekarang banyak yang terlena, banyak yang terbuai. Kemudian dijelaskan di dalam Sunan Abi Dawud bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau kedatangi orang yang menuntut ilmu. Kedatangan orang yang ingin belajar terhadap beliau, terhadap dirinya. Beliau mengatakan terhadap murid tersebut, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang terhadap orang yang mengemban wasiatnya Rasulullah. Makanya semoga dengan hadis yang tadi disampaikan itu memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kontinuitas menghadiri majelis ilmu agama. Karena ilmu agama, dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengetahui apa hak-hak yang berkaitan dengan hakullah, yang berkaitan juga dengan haknya makhluk. Jadi dalam ilmu agama itu diajarkan ini semua. Jadi kalau seandainya seseorang mengetahui, mempelajari ini semua, berarti dengan demikian diharapkan orang tersebut mengamalkan dan menjadi orang yang selamat dari siksaan di dalam kubur dan juga di akhirat. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian diamalkan, maka kelak dia tidak akan mendapati kesulitan di dalam kubur. Tidak akan mendapati rasa yang menakutkan di dalam kubur dan juga di akhirat. Adapun orang yang tidak mempelajari ilmu agama, maka dialah yang hancur, dialah yang akan rusak, binasa. Dia akan terjerumus berada di dalam jurang kebodohan.
Bahkan mungkin bisa saja dia tidak mengenal terhadap Tuhannya, terhadap Sang Penciptanya. Tidak meyakini bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama bisa saja dia meyakini bahwa Allah berupa benda. Naik, turun, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti orang atau golongan di zaman sekarang yang disebut dengan golongan Wahabiyah. Mereka tidak mengenal terhadap Allah. Mereka tidak beriman terhadap Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah turun di setiap malam, atau di setiap sepertiga malam terakhir menuju langit dunia. Jadi pada hakikatnya mereka telah menyembah terhadap sesuatu yang tidak ada. Dengan demikian, mereka hanya menyembah sesuatu yang ada di dalam benak pikiran mereka yang pada hakikatnya sesuatu tersebut itu tidak ada. Jadi dengan demikian mereka tidak mengenal terhadap Allah, tidak beriman terhadap Allah. Kenapa banyak di zaman sekarang tersebar golongan-golongan seperti Wahabiyah, golongan-golongan seperti Hizbut Tahrir, dan golongan-golongan lainnya yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah? Apa sebab itu semua? Adalah jauhnya manusia dari ilmu agama. Adalah jauhnya manusia dari ilmu agama. Ini yang menjadi sebab utama merabaknya. Ini yang menjadi faktor utama menyebarnya golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian saya mengatakan orang yang tidak mempelajari ilmu agama, orang yang tidak diajarkan oleh keluarganya ilmu agama, orang yang tidak diajarkan oleh sekolahannya tentang ilmu agama, bisa saja orang tersebut seperti orang Wahabiyah, seperti kelompok Wahabiyah. Orang Wahabiyah ini diantara keyakinannya adalah bahwa mereka meyakini bahwa Allah bertempat di atas arsy. Kemudian dengan keyakinan ini mereka menganggap dirinya adalah seorang muslim, mendapatkan pahala kalau melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi pada hakikatnya dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari apa yang telah dikerjakan dari kebaikan-kebaikan ketika di dunia. Karena mereka tidak mengenal terhadap Allah, tidak beriman terhadap Allah, tidak menyembah terhadap Allah. Akan tetapi pada hakikatnya mereka menyembah terhadap sesuatu yang dia bayangkan di dalam benak dan pikirannya, seperti orang Wahabi. Begini bisa saja begini orang yang tidak mempelajari ilmu agama bisa saja terjatuh ke dalam seperti keyakinan apa yang diyakini oleh kelompok Wahabiyah tadi. Ada orang yang istilahnya dia tidak menisbatkan diri terhadap golongan Wahabiyah. Ada orang bukan bagian dari golongan Wahabiyah tapi mengatakan atau meyakini bahwa Allah adalah memiliki bentuk seperti bentuk manusia. Ada lagi sebagian manusia, ini bukan golongan Wahabi, manusia yang bodoh yang tidak mempelajari ilmu agama, mengatakan bahwa air hujan adalah kencingnya Allah, wal'iyadzubillah. Ada kisah ini terjadi di Lebanon, di suatu daerah namanya Biqo. Suatu ketika ada jemaah, sebagian jemaah kita, maksudnya murid-muridnya Syekh, menjelaskan terhadap masyarakat, gitu, menjelaskan terhadap orang-orang bahwa Allah ada
tanpa memiliki keserupaan dengan sesuatu dari makhluknya. Allah tidak bertempat di langit. Allah tidak bersemayam di atas arasy. Allah ada tanpa tempat. Ketika dijelaskan seperti itu, orang yang dijelaskannya itu kaget. Dia padahal orang sudah tua. Kaget, mengatakan, menjawab dari apa yang telah disampaikan kepada dirinya, bukankah Allah seorang laki-laki? Dia mengatakan demikian. Dari mana kalau seandainya, bukan dari mana kalau dari mana datangnya hujan, kata mereka. Nah, jadi orang tersebut ketika dijelaskan tentang tanzih mengatakan bahwa hujan adalah air kencingnya Allah. Waliyadzubillah. Ini adalah yang menjadi faktor utama seseorang sampai kepada keyakinan yang rusak seperti ini adalah karena jahlun bi'ilmiddin. Jadi gitu, orang yang tidak mempelajari ilmu agama bisa saja dirinya menganggap seorang muslim, seorang muslim, tapi pada hakikatnya mungkin bisa saja dia terjatuh ke dalam kekufuran tanpa dia mengetahui, tanpa dia merasakan, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Ya, kapan orang akan tersadar? Ketika dia mati. Kemudian datang kepadanya malaikat azab. Kemudian dikatakanlah oleh malaikat azab tersebut bahwa dia adalah seorang yang kafir. Nah, dari situlah orang tersebut tahu. Nah, jadi orang yang tidak mempelajari ilmu agama bisa saja dia meyakini bahwa Allah bertempat di atas arasy. Adapun orang yang mempelajari akidah yang benar, mengetahui atau meyakini bahwa Allah bukanlah berupa benda. Allah Maha Suci dari ukuran. Kemudian menjauhi segala macam bentuk dan segala macam bentuk kekufuran. Karena dia seorang muslim, seorang mukmin. Kalau seandainya orang muslim dan mukmin mati ketika hidupnya dia lalai, artinya muqassir, lalai di dalam menjalankan kewajiban, di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka bisa saja Allah mengampuni orang tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi hal yang paling penting dalam agama ini adalah akidah. Adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi mengenal terhadap Allah diantaranya adalah dengan meyakini bahwa Allah tidak memiliki keserupaan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Qala radhiyallahu anhu, ilmuddin huwa hayatul qulub. Ilmu agama adalah hidupnya hati. Karena tanpa ilmu agama, hati seseorang tidak akan pernah hidup. Karena tanpa ilmu agama, mati itu hati seseorang. Wa qala radhiyallahu anhu, kontinuitas di dalam menghadiri majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu. Syekh berwasiat terhadap laki-laki dan perempuan untuk terus semangat kontinuitas di dalam menghadiri majelis ilmu. Karena ilmu agama itu hidupnya Islam. Hidupnya Islam itu adalah dengan ilmu agama. Maka kerahkan kesungguhan kita, kerahkan ke semangat kita di dalam terus kontinuitas menghadiri majelis ilmu agama untuk sama-sama mempelajari ilmu agama ini. Kemudian pentingnya ilmu agama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Di dalam Bukhari terdapat satu bab dinamakan dengan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala memulai di dalam ayat ini dengan ilmu sebelum amal. Dikatakan di dalam ayat fa'alam, itu mengisyaratkan terhadap ilmu. Kemudian di sini setelah itu disebutkan wastaghfir, karena istighfar adalah merupakan amal. Jadi ilmu kemudian amal. Istighfar merupakan amal, yaitu amal lisan kita. Adapun ilmu yaitu amal qalbi. Namanya ilmu itu amalun qalbi. Adapun istighfar itu amal lisani, amalnya lisan. Kenapa? Karena amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang itu tidak akan diterima kecuali dengan ilmu, kecuali ilmu amal yang dikerjakan tersebut sesuai dengan ilmu, dikerjakan di atas dasar ilmu. Karena ilmu yang berkaitan dengan Allah, tentang ilmu yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang beriman terhadap Allah dan Rasulnya, dan ilmu agama dan ilmu yang berkaitan dengan agamanya, ini adalah merupakan pondasi seseorang di dalam beragama. Jadi ini yang paling penting, mengenal terhadap Allah sebagaimana apa yang diwajibkan, mengenal atau beriman terhadap Rasulullah sebagaimana apa yang diwajibkan. Begitu juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, tentang permasalahan halal dan haram. Kelak manusia itu akan ditanya di hari kiamat tentang 4 hal. Tentang 4 hal dari umur yang telah dia gunakan selama hidupnya ketika di dunia. Tentang umur, tentang jasad. Di dalam tentang jasad yang tentang jasad di dalam apa dia mempergunakan ketika hidup di dunia. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga ditanya tentang dari mana dia mengambil harta, dari mana dia mencari harta, dan di dalam apa dia salurkan harta tersebut. Kemudian yang keempat akan ditanya tentang ilmu, dan tentang apa yang dipelajari oleh dirinya dan apa yang dikerjakan dari ilmu tersebut. Jadi manusia kelak di dalam poin 4 tadi itu akan ditanya tentang bagaimana dia mempelajari ilmu agama dan apakah sudah mengamalkan apa yang dia pelajari. Artinya sudahkah dia menjalankan apa yang Allah wajibkan sebagaimana yang dia pelajari, dan sudahkah dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah sebagaimana dia pelajari. Kelak ini akan menjadi derajat yang paling tinggi di akhirat. Nah, adapun orang yang sekedar mempelajari, dia sekedar mempelajari ilmu agama yang wajib untuk dipelajarinya dan tidak mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya, maka orang tersebut
berhak untuk mendapatkan sesuatu siksaan karena dia tidak mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Artinya apa? Dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dia ketahui bahwa itu adalah suatu maksiat. Atau lalai di dalam mengerjakan di dalam mengerjakan sesuatu yang diwajibkan. Nah, jadi atas dasar inilah orang tersebut disiksa karena dia tidak mengamalkan sesuatu apa yang telah dipelajarinya. Adapun orang yang tidak belajar, ilmu agama, maka dia akan disiksa atas dua hal. Yang pertama karena dia meninggalkan belajar, artinya mempelajari ilmu agama yang pokok, yang wajib. Dan yang mana kita ketahui bahwa ilmu agama yang wajib, yang pokok itu adalah wajib untuk dipelajari oleh setiap mukallaf. Itu yang pertama, disiksa karena meninggalkan hal ini. Kemudian yang kedua disiksa karena meninggalkan suatu amal yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya apa? Dia melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya ketika dia melakukan sesuatu amal, apapun itu bentuknya, karena tidak dilandasi dengan ilmu, berarti amal itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Nah, jadi dua hal akan ditanya. Maka ilmu, artinya ilmu agama yang wajib, ilmu agama yang pokok, akan bermanfaat bagi dia yang mengamalkannya sudah barang pasti. Artinya dia mengamalkan ilmu agama yang pokok yang dia sudah pelajarinya. Begitu juga ilmu agama yang wajib itu akan bermanfaat sekalipun bagi mereka yang tidak mengamalkannya dari satu sisi. Yang itu tadi, karena dia sudah belajar ilmu agama yang pokok, tapi dia lalai, tidak mengamalkan ilmu tersebut. Adapun orang yang tidak belajar, maka dia memiliki banyak pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang pertama, kenapa orang tersebut tidak belajar? Yang kedua, kenapa orang tersebut tidak mengamalkan atau tidak beramal atas sesuatu apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena orang yang beramal melakukan suatu perbuatan baik tanpa didasari dengan ilmu, dia tidak mengetahui amalnya yang dikerjakan itu apakah benar atau tidak. Dia tidak mengetahui amalnya yang dikerjakan tersebut apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Artinya apa? Dia tidak mengetahui bahwa sholatnya itu benar atau tidak. Zakat yang dikerjakannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Puasa yang dilakukannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Artinya dia apa? Tidak mengetahui orang karena dia apa? Nggak belajar. Karena dia nggak belajar. Begitu juga kalau seandainya dia berhaji misalkan. Dia nggak tahu hajinya itu sudah sesuai dengan syariat, sudah benar atau tidak. Karena apa tadi? Karena dia tidak belajar. Makanya bahaya orang yang tidak mempelajari ilmu agama itu sangat luar biasa dahsyat. Orang yang bodoh terhadap ilmu agama itu musuh bagi dirinya. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama itu musuh bagi dirinya. Bagaimana mau dijadikan teman untuk diri kita? Kan begitu. Orang yang tidak belajar ilmu agama sebagai musuh untuk dirinya, bagaimana mau dijadikan sebagai teman untuk kita? Gitu. Kemudian, setiap amal atau setiap perbuatan baik yang dikerjakan
tanpa sesuai dengan jalan syariat, artinya dikerjakan tanpa sesuai dengan syariat, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, maka Allah tidak akan menerima perbuatan tersebut. Jadi sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain yang dikerjakan tanpa sesuai dengan syariat, maka Allah tidak akan menerimanya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun," bahwa setiap amal yang dikerjakan tanpa sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan syariat, maka perbuatan atau amal tersebut itu tertolak. Jadi setiap amal yang dikerjakan manusia, kalau seandainya tidak sesuai dengan syariat, maka amal tersebut tertolak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini juga hadis yang sahih, yang dinilai sahih. Ya, hadis ini memberikan penguatan terhadap pentingnya ilmu agama. Terhadap pentingnya ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, seseorang diberikan petunjuk terhadap sesuatu yang bermanfaatnya, yang bermanfaat bagi dirinya. Baik hal tersebut berkaitan dengan akhiratnya, atau hal tersebut berkaitan dengan dunianya. Karena ilmu agama itu sangat luas, tidak hanya terfokus, tidak hanya terkhusus pada penjelasan sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain saja. Akan tetapi mencakup banyak hal. Kalau ada yang tanyakan silahkan, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini, insya Allah lanjut di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, akramakumullah. Muhallil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi kulli wal mu'minina wal mu'minat.